Rahayu, semeton, sedulur, sahabat Tantra Nusantara dimanapun berada. Saat ini kami berada di Pura Puncak Penulisan, Kintamani, Bali. Kami akan melakukan penelusuran di sini mengenai keberadaan tempat ini, sejarah yang dimuat, dan tentunya ada berbagai banyak hal di dalam sana yang bisa kita pelajari, yang bisa kita gali kembali seperti apa tempat ini di masa lampau. Bersama saya kali ini ada Guru Ketut Sandika, ada Pak Komang Parwike, dan ada Bung Ayu. Penasaran? Mari kita lihat ke dalam. Sampai di Gapura Utama. Sekarang kita akan memasuki area pura yang suci ini. Sekalian kita lihat ada apa saja di dalam yang perlu kita explore dan kita bahas dan diskusikan. Mari kita lanjut ke dalam. Om Rahayu, sahabat, sedulur, semeton Tantra Nusantara dimanapun berada. Nah, kali ini kami sudah berada di halaman utama Pura Puncak Penulisan dengan suasana yang agak sedikit mendung, tapi sangat luar biasa sekali. Di sini terlihat banyak sekali arca-arca peninggalan dari zaman dulu, berupa lingga, patung, dan juga ada satu batu ya yang bentuk persegi empat dengan simbol tertentu di dalamnya. Nanti kita akan bahas itu. Saya akan tanyakan langsung kepada Guru Ketut Sandika yang sudah siap menjelaskan, membabar tentang sejarah tempat ini. Om Rahayu Guru, yang dari tadi saya perhatikan kebetulan ada di belakang ya, itu berbentuk bulat. Jadi di tengahnya itu ada ada goretan lingkaran, terus ada juga bentuk bulan dan sedikit ada garis-garis seperti itu. Itu apa itu Pak Guru? Mohon dijelaskan sedikit. Penasaran sekali saya dari tadi tentang simbol itu. Silakan Pak Guru. Om Rahayu, semeton sedulur Tantra, Beli Mangkudana, kemudian Pak Mang dan Bunda Ayu Bunga. Saya mesti harus menjawab pertanyaan Beli Mangkudananya, sebab kalau tidak terjawab ya makin penasarannya ini menjadi ya. Nah, sebelum saya lanjut, perlu juga saya sampaikan bahwa ketika kita berbicara tentang sejarah, itu adalah berbicara tentang masa lampau, masa lalu ya. Kalau dalam konsep Trisemaya, Atite, Nagate, dan Wartamana. Jadi ada yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, berkenaan dengan yang lalu tentunya itu sesuatu yang sumir sekali kalau dalam bahasa ilmiahnya. Jadi sesuatu yang samar sesungguhnya. Jadi kita tidak bisa menyatakan bahwa yang lalu itu adalah, dan apa yang kita sampaikan adalah suatu kebenaran yang mutlak ketika kita berbicara tentang sejarah. Dan jujur saja bukan ranah kita sesungguhnya menelusuri tentang sejarah, tetapi dari beberapa catatan-catatan yang terkait tentang pura ini yang jelas ya, dari simpulan-simpulan yang dikemukakan oleh para peneliti, kita mendapatkan suatu gambaran bahwa ya pura Puncak Penulisan ini adalah pura yang sangat tua sekali, bahkan sudah ada sejak zaman prasejarah. Itu dibuktikan dengan temuan megalitikum. Jadi dalam konteks sejarah, sebagaimana semeton sedulur ketahui, bahwa megalitikum itu adalah salah satu altar kuno pada masa prasejarah yang difungsikan untuk memuja roh-roh leluhur
para dewa atau kekuatan-kekuatan gaib di luar diri pada masa prasejarah. Nah, kemudian berdasarkan pula atas catatan-catatan yang lain, pura puncak penulisan ini ya nama lainnya adalah Pura Tegah Kahuripan. Nah, pura ini didirikan ya di bukit, ya nama bukitnya itu adalah Wangun Urip. Jadi kalau kita merujuk pada istilah itu sudah jelas. Tegah itu berarti menunjukkan ketinggian. Kemudian kahuripan menunjukkan pada kehidupan. Ya, kemudian bukitnya itu namanya Wangun. Wangun itu sudah menunjukkan arti ya membangun ya. Kemudian urip ya itu kehidupan. Jadi tegah kahuripan, wangun kahuripan itu adalah boleh dikatakan kita maknai bahwa tempat inilah sebagai cikal bakal lahirnya suatu peradaban di Bali, terutama merujuk pada Bali kuno. Nah, apa saja kelahiran-kelahiran itu tentunya merujuk pada simbol-simbol yang sebentar kita akan bahas atau kita akan diskusikan. Nah, kemudian dari catatan-catatan sejarah pula mengenai keberadaan pura ini, ya itu memang sejak kapan jadi pura ini didirikan, artinya sejak kapan ini dijadikan tempat pemujaan oleh manusia pada zaman prasejarah, itu masih belum ada tulisan yang final atau bukti yang final tentang hal itu. Nah, kalau kita masuki sekarang zaman sejarah, nah itu ada beberapa catatan-catatan yang bisa kita buktikan keautentikannya. Misalnya itu ada dalam catatan sejarah yang menyatakan bahwa Pura Tegah Kahuripan ini sudah dijadikan tempat suci pemujaan leluhur, bahkan mungkin para dewa, ketika pada masa dinasti Singamadawa. Nah, dinasti Singamadawa ini adalah dinasti tertua di Bali. Bahkan itu tidak tercatat ya dalam catatan-catatan prasasti kapan dinasti itu mulai muncul. Tetapi itu diperkirakan oleh ahli sejarah itu dimulainya pada paruh awal abad ke-8 Masehi. Jadi sekitar tahun 800-an dah. Itu diperkirakan dinasti Singamadawa itu muncul dengan menjadikan Tegah Kahuripan ini ya atau Bukit Wangun Urip ya di sepanjang daerah Bukit Cintamani inilah konon katanya dijadikan orientasi kerajaan. Meskipun sampai dengan saat ini kita tidak menemukan jejak-jejak istana dinasti Singamadawa sebagaimana tinggalan-tinggalan Majapahit di Jawa dalam bentuk percandian. Nah, itu kemudian setelah dinasti Singamadawa muncul kemudian Ugrasena ya, dinasti Ugrasena dengan angka tahun yang telah ditentukan. Kembali lagi tempat ini dijadikan tempat suci ya, kemudian tempat penggemblengan spiritual baik itu oleh brahmana-brahmana ketika itu maupun raja-raja ya yang mungkin ketika sudah menghabiskan masa jabatannya menjadi raja kemudian hendak menuju pada kelepasan, kemudian tempat ini dijadikan pertapaan untuk mencapai yang namanya kamoksan atau kelepasan. Kemudian dalam dinasti-dinasti berikutnya raja-raja Bali kuno tetap menjadikan tempat ini menjadi orientasi ya, satu pemujaan leluhur ya, leluhur raja-raja yang sebelumnya. Kemudian dua sebagai tempat penggemblengan spiritual. Kemudian yang ketiga adalah satu hal yang menarik bisa kita ungkap adalah bagaimana para sekte-sekte besar ketika itu menjadikan tempat ini sebagai sumber orientasi untuk terhubung dengan dimensi alam niskala. Nah, itu hal yang menarik sesungguhnya. Kemudian terkait dengan simbol yang disampaikan Beli Mangku tadi, nah
itu juga merujuk pada ada pertalian dengan sejarah, di mana pura ini sesungguhnya adalah ya tempat pemujaan bagi kelompok agama atau kelompok sekte Sora. Ya, jadi kalau kita merujuk pada catatan Guris bahwa pada masa Bali kuno itu ada 9 sekte yang besar. Ya, salah satunya adalah Sora. Sora itu adalah pemujaan terhadap matahari. Nah, jadi sekte Sora itu yang berkembang di sekitar sini itu memang menjadikan pusat ini sebagai orientasi. Dan menariknya pada masa Bali kuno itu orientasinya ke sini. Berbeda dengan sekarang. Jadi orientasi sekarang kita di Hindu di Nusantara dan Bali itu kan ke Besakeh orientasinya. Tapi kalau pada masa Bali kuno di sini orientasinya. Jadi di Besakeh ketika itu yang berkembang sektenya di sana adalah Indra. Jadi di sini Soranya, di sana Indranya, kemudian Bhairawa Tantranya itu di daerah Pejeng, daerah Tampak Siring, turun ke selatan. Nah di sini berkembang sekte Sora. Jadi pemujaan matahari lah yang diutamakan. Nah simbol tadi itu berhubungan dengan konsep bagaimana mereka memuliakan matahari, memuliakan surya. Jadi simbol ngewindu itu sebagai lambang surya sesungguhnya, sebagai lambang surya Bali kuno. Kalau di Majapahit ada surya Majapahit. Ya, kalau di Bali kuno itu ada surya Bali kuno yang ada sesungguhnya stempelnya itu adalah di pura ini, di pura Puncak Penulisan. Jadi kalau kita berbicara tentang stempel Bali kuno, saya yakini tanda itu adalah tanda yang sangat luar biasa sekali sebagai sebuah simbol bagaimana masyarakat Bali kuno sekitar sini sangat memuliakan dan menghargai matahari. Karena matahari kembali lagi sebagai sumber kahuripan, sebagai sumber kehidupan. Karena secara geografis wilayah ini dingin, jadi secara geografis dan secara alam tentunya ya sinar matahari itu memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat di wilayah sini. Jadi kalau tanpa ada matahari itu tidak akan ada kehidupan. Makanya sampai dengan saat ini kita bisa melihat ketika Dane Jero Bau, Jero Dulu, Jero Mucuk memimpin prosesi ritual di sini pasti tidak menggunakan udang mangku, mongkos nangke nih ke. Pasti dibuka destarnya nih ke. Jadi mereka tidak mengenakan apapun di kepala. Itu sebagai sebuah bentuk penghormatan, ya, sebagai bentuk bakti kepada dewa matahari sesungguhnya, agar benar-benar kalau kita kaitkan dengan aspek mistik atau mistisisme, agar benar-benar Siwa Dwara ini terbuka dan terhubung dengan sumber kehidupan. Jadi tradisi-tradisi itu kita bisa lihat di dalam praktek-praktek ritual di Pura Tegah Kahuripan. Nah kemudian tempat ini selain memang sebagai tempat seperti yang saya tadi sebutkan, menariknya tempat ini pula adalah berkumpulnya sesungguhnya. Jadi disinilah berkumpulnya sekte-sekte besar ketika itu gitu. Sama dengan Besakeh sekarang. Di sana kan Besakeh ada pedarman yang banyak gitu. Jadi ada pedarman, kemudian dari berbagai soroh, catur lawe dan lain sebagainya. Kan boleh dikatakan itu berbagai mansab sesungguhnya ada di sana. Sama juga dengan di sini. Ya, dahulu pada masa Bali kuno disinilah tempat dari berbagai macam aliran-aliran atau sekte-sekte besar ketika itu berkumpul. Ya, mereka mungkin melakukan pemujaan, mereka mungkin melakukan diskusi, mereka mungkin bertukar pengetahuan. Makanya ketika ada suatu teori mengatakan bahwa Empu Kuturan datang ke Bali menyatukan sekte-sekte karena masing-masing sekte itu mengalami gesekan, itu tanya dalam perspektif saya itu tanya jawab besar.
itu diragukan sesungguhnya teori itu. Karena apa? Tidak ada sesungguhnya pada masa itu gesekan-gesekan tertentu. Justru 9 sekte besar itu saling benar-benar menghormati dan mereka memiliki satu tempat, satu kesatuan yang utuh. Jadi tidak ada pertentangan sesungguhnya antara sekte Brahmaisme, Sora, kemudian Bhairava, kemudian Ganapata misalnya. Itu satu kesatuan yang utuh yang tidak saling dipertentangkan. Bukti kenapa di tempat ini mungkin tempat berkumpulnya sekte-sekte itu kita bisa lihat dari tinggalan-tinggalannya. Sekte Ganapati itu ada Ganesha atau Ganapati. Sekte Bhairava Tantra sudah pasti Lingga dan Yoni. Kemudian sekte Brahmaisme ada Brahma Caturmuka. Kemudian sekte Sora sudah pasti simbol-simbol yang menunjukkan keagungan matahari. Bahkan Buddha pun diterima dengan sangat baik. Ya, lantas di mana buktinya bahwa Buddha itu hadir juga di Pura Puncak Penulisan ini? Nah, itu bisa ditemui di dalam simbol yang ditanyakan sama Beli Mangkudana. Bulan itu. Nah, bulan itulah mewakili aspek kabudaan. Kemudian prasada yang hampir mirip dengan stupa Buddha. Nah, itu juga menunjukkan bagaimana kolaborasi 9 sekte-sekte itu sudah sangat luar biasa membangun peradaban Bali kuno. Maka ketika ada sebuah teori mengatakan sekte-sekte itu disatukan lantaran ada gesekan, apalagi berebut tentang pengikut dari masing-masing sekte itu, yang rasa itu perlu ditelusuri kembali. Karena apa? Rujukannya adalah tempat ini. Di tempat inilah mereka bertemu, bersatu, membangun sebuah peradaban yang luar biasa pada masa Bali kuno. Kenten Blimangku. Kalau menurut tiang tentang keberadaan Tegeh Kauripan niki. Matur semua niki guru niki seperti di tiang niki diajak kembali ke masa lalu niki. Iya. Menelusuri masa lalu niki. Sangat luar biasa sekali guru.